Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Semangat ya. Oke, kita tepuk semangat semua berdiri. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Oke, kita layak tepuk semangat. Oke, baik. Silakan duduk. Sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita awali dengan doa ya. Saya minta kesediaan Cynthia untuk memimpin kita dengan doa. Silakan. Silakan Cynthia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Oke, sidang. Terima kasih Cynthia yang sudah memimpin kita dengan doa. Sebelum kita mulai, mau cek dulu. Siapa yang kenal hari ini? Ya? Siapa? Jessica. Kenapa Jessica? Sakit. Sudah berapa lama sakit? Wow, sudah minggu ya. Sakitnya apa? Ya. Tidak. Dan sampai tidak sakit di alasannya sakit, tidak ya? Benar sakit? Oke, baik ya. Jadi sebelum kita sudah mulai dengan doa, ya jadi kita semuanya berdiri dulu, kita nyanyi dulu lagu Indonesia Raya ya. Kita nyanyi dulu lagu Indonesia Raya. Semua tanya itu? Oke, semua berdiri. Nah, 1, 2, 3. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke. Sedang itu silakan duduk ya. Oke, baik. Kita mulai ya dengan terima kasih ya, kita sudah doa. Ya, baik. Yang kita akan pelajari hari ini tentang bilangan bulan. Sebelum jadi bilangan bulan itu yang kita akan pelajari tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulan menggunakan media manik-manik ya. Ini media manik-manik ya.
manik apa ini? Negatif. Apa? Negatif. Dan ini Positif. itu yang kita akan pelajari hari ini ya. Jadi kita perhatikan ke depannya, sama-sama kita perhatikan ke depan. Sebelum supaya lebih semangat lagi, kita tetap semangat ya, supaya lebih semangat. Tadi tetap semangat. Kita bilang aja, tetap semangat. Kita belajar matematika itu harus semangat ya. Oke, anak-anak, pembelajaran matematika yang lalu kita sudah pelajari tentang mengurutkan bilangan ya, mengurutkan bilangan, yaitu bilangan positif dan bilangan negatif, itu kita mengurutkan. Jadi sebelum kita lanjut dengan penjumlahan, aku mau tanya dulu, hal apa yang kamu ketahui tentang pengurutan bilangan? Apa yang paling menarik menurut kalian? Mengurutkan bilangan. Ya. Yang kami ingat tentang mengurutkan bilangan. Ya, yang kemarin itu. Ya. Bilangan negatif, bilangan ya. Oke, silakan. Bilangan positif dan bilangan negatif ya, bilangan positif dan negatif. Coba sih sebutkan salah satu contoh bilangan positif. 1, 2, 3. Oke, dan terusnya. Coba siapa yang tahu bilangan negatif? Ya, negatif 1, terus negatif 2. Oke, bagus, pintar. Terus berapa lagi? Negatif 3 ya. Oke, itu yang bilangan positif dan bilangan negatif yang kita akan pelajari pada pagi hari ini itu tentang penjumlahan. Jadi kalau kita sudah belajar tentang mengurutkan bilangan menggunakan garis bilangan. Jadi yang untuk ini hari kita menjumlahkan bilangan itu pakai media manik-manik ya. Jadi kita akan belajar bersama-sama. Ya, jadi ini medianya ya. Ini medianya ya. Manik-manik. Ini manik-manik positif dan ini manik-manik negatif ya. Jadi kita sama-sama perhatikan di depannya. Perhatikan di layar ya. Oke, jadi yang kita tujuan yang kita akan pelajari pada hari ini itu yang pertama melalui media manik-manik ya, kita perhatikan bersama ya. Oke, saya minta satu anak coba kita baca dulu. Yang pertama tujuannya untuk apa? Di papan ya, mana coba baca, itu yang di depan itu coba baca. Melalui media manik-manik dan video pembelajaran peserta didik dapat memahami operasi penjumlahan bilangan bulat negatif dan dengan tepat. Iya, jadi melalui media manik-manik ya, ini media manik-manik ya, ya, ini media manik-manik. Dengan video pembelajaran itu sebentar nanti kita akan nonton bersama. Cara penjumlahan menggunakan manik-manik itu bagaimana? Nanti kita akan nonton bersama ya. Oke, yang nomor 2 tujuannya untuk apa? Oke, Cynthia, tujuannya untuk apa? Melalui media manik-manik dan video pembelajaran peserta didik dapat memecahkan operasi hitung penjumlahan bilangan bulat negatif dengan tepat. Iya, ya. Jadi sama ya, melalui media dengan video kita dapat memecahkan masalah, ya, dan memecahkan masalah. Nah itu soal-soal kita dapat itu, ya. Soal-soal kita dapat itu dengan mudah menggunakan media manik-manik. Apa tujuan yang ketiga untuk apa? Oke, yang laki-laki. Nah, yang ketiga tujuan untuk apa? Melalui media manik-manik dan video pembelajaran peserta didik, memaplikkan cara
menyesuaikan masalah secara bilangan bulat negatif dengan media manik-manik dengan tepat. Iya, melalui media manik-manik dan video pembelajaran kalian dapat mempraktikkan. Artinya kalian bisa gitu, dan sebentar Pak Guru akan bagi dalam kelompok. Kalian kerjakan soal menggunakan manik-manik ya. Ya, bisa paham dong tujuan yang ketiga itu. Oke, tujuan yang keempat apa? Silakan. Sit. Melalui media manik-manik dan video pembelajaran peserta didik dapat menentukan penyelesaian masalah penjumlahan bilangan bulat negatif dan dengan tepat. Iya, melalui media manik-manik dan video pembelajaran dapat menentukan penyelesaian masalah penjumlahan bilangan, penyelesaian masalah sehari-hari ya, masalah sehari-hari yang berkaitan dengan bilangan bulat, ya, yang berkaitan dengan bilangan bulat negatif dan positif. Oke, itu tujuan yang kita akan capai pada hari ini ya. Kita sama-sama apa ya tujuan. Jadi ada 4 tujuan yang kita akan pelajari hari ini tentang bilangan bulat. Sebelum kita mulai, saya tanya dulu ke kalian semua, ya. Oke, kita perhatikan dulu, jangan dulu tulis. Kita coba perhatikan di depan ya. Ya, nanti sebentar ada saatnya untuk tulis. Kita perhatikan dulu ke depan. Oke. Contoh soal, ya. Itu yang pertama ya. Suhu ruang pendingin, ya, suhu ruang pendingin ya. Contohnya dalam kelas atau ruangan sekarang, yang ruang kelas yang sekarang. Mula-mulanya 4 derajat Celcius di bawah 0. Ya, 4 derajat Celcius di bawah 0. Ya, di bawah 0. Lalu suhu dalam ruang pendingin dinaikkan, ya, suhunya dinaikkan. Ya, suhunya dinaikkan 5 derajat Celcius. Ya, yang mula-mulanya awalnya 4 derajat Celcius di bawah 0, dia naik sampai dinaikkan sampai dengan 5 derajat Celcius. Jadi menjadi pertanyaannya, berapakah suhu ruangan pendingin sekarang? Ya, sudah bisa paham soalnya? Sudah? Oke. Kira-kira dari soal tadi ada yang bisa menjawab? Ya? Bisa. Wih, pintar. Coba berapa? Aduh, pintar sekali. Berapa? 1. Nanti sebentar kita akan buktikan. Ada jawaban lain? Nanti sebentar kita buktikan dengan manik. Oke, sebelum kita mulai kita nonton bersama dulu ya. Nonton video pembelajaran tentang bilangan bulat. Sebentar ya. Oke, sebelum Pak Guru lanjut, suaranya ini bisa dengar atau tidak? Bisa. Bisa tidak? Bisa. Bisa dengar? Bisa. Bisa dengar semua? Bisa. Oke. Kalau bisa dengar berarti sama Pak Guru kasih naik dulu volumenya. Bisa dengar ya? Volumenya sudah 100. Intinya bisa dengar ya? Bisa dengar semua toh? Ya. Oke, kita lanjut ya.
Oke, kita sama-sama nonton ya. Perhatikan ke depan. Kita perhatikan ke depannya. Kirim. Kabel longgar. Oke, kita sama-sama nonton. Sudah? Sudah ya, sudah nonton ya. Oke, baik ya. Itu tentang penjumlahan bilangan bulan ya. Kita sama-sama nonton ya. Sudah bisa ingat? Sudah? Oke, baik, kita lanjut ya. Kita jangan tulis ya. Kita perhatikan dulu ke depan. Ya. Jadi, ini manik-manik positif dan ini manik-manik negatif yang perlu dijelaskan tadi ya. Oke. Sebelum kita melanjutkan dengan mengerjakan LKPD, pemburu bagi dalam kelompok ya. Oke, pemburu bagi dalam kelompok. Iko itu untuk kelompok 1 ya. Iko Sil bersama Cynthia. Oke, silakan duduk dalam kelompok. Duduk dalam kelompok. Silakan. Iko Sil dengan Cynthia. Kelompok 2 Ersan Putri dengan Porta. Oke, silakan duduk dalam kelompok. Oke, di depan ini mana? Di depan. Di depan. Kelompok 3. Kelompok 3. Asti Rina dengan Novel. Baik, sudah kelompoknya.
Oke, jadi kita sama-sama nontonnya tadi ya. Kita sama-sama nonton tentang penjumlahan bilangan bulat ya. Jadi ini ada beberapa bilangan manik-manik bilangan bulat negatif, dan ini ada manik-manik bilangan bulat positif ya. Jadi Pak Guru langsung jelaskan ya. Pak Guru jelaskan ulang ya. Cara kita menghitung penjumlahan dengan menggunakan median manik-manik ya. Jadi ini bilangan bulat negatif ya. Aku kasih satu contoh ya. Contoh saja. Negatif 2 ditambah 4 ya. Bisa perhatikan contoh soal di depan? Bisa baca? Bisa ya. Oke. Negatif 2 ditambah 4. Kalau negatif 2, kita ambil manik-maniknya, negatifnya, manik-manik negatifnya ada 2 ya. Jadi kita ambil 2. Oke, sekarang kita letakkan di bawah meja ya, manik-maniknya 2. Sekarang tambah 4, berarti positifnya ada 4. Berarti kita hitung manik-manik positifnya sampai 4 ya. 1, 2, 3, 4 ya. Taruh di bawah ya. Oke, taruh di bawahnya. Bisa perhatikan? Bisa. Ini negatif 2 ditambah 4. Ingat, cara hitungnya kalau manik-manik negatif dengan manik-manik positif atau manik-manik positif dengan negatif berpasangan, ini berpasangan ya. Kalau berpasangan itu artinya nilainya 0 ya. Nilainya 0 atau habis, selesai ya. Atau kita langsung ambil ya, harus berpasangan. Nanti yang kita hitung adalah manik-manik yang tidak punya pasangan. Jadi yang manik-manik yang tidak punya pasangan itu menjadi hasil dari penjumlahan. Bisa paham? Jadi contoh, ini negatif 2 tambah 4 ya. Negatif yang ini berpasangan, berarti kita blok dia ya, kita simpan. Selanjutnya manik-maniknya, yang kedua ada pasangan atau tidak ya? Ada tidak? Ada ya. Ada, berarti kita blok ya. Ini kita langsung ambil karena habis ya, karena habis nilainya 0, kita langsung blok, langsung hapus ya. Yang kita hitung adalah manik-manik yang tidak punya pasangan. Di sini yang tidak punya pasangan berapa? 2 ini positif atau negatif? Positif. Ya? Positif. Ya, positif. Berarti kita hitungnya adalah 2. Sampai di sini. Paham? Paham? Ada yang belum paham? Ya? Tidak? Semuanya paham? Semuanya paham? Paham ya? Oke. Thanks kalau paham semua. Ya? Oke. Kita lanjut. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Pak Guru kasih
Satu contoh lagi ya. 2 ditambah dengan negatif 6 ya. 2 ditambah negatif 6. Ingat baik anak-anak. Kalau bilangannya positif dan negatif berada di antara dua bilangan, maka tandanya kita kalikan. Ya, bisa paham ya? Nah, kalau di antara dua bilangan, ingat ya, 6 ditambah negatif 2 berarti tanda positif dan negatifnya itu berdekatannya di antara dua bilangannya itu bilangan 2 dan bilangan 6. Maka tandanya kita kali ya, kita satukan. Positif kali negatif, positif ya. Positif negatif hasilnya negatif ya. Karena positif negatif maka dia kurang ya. Ya, bisa paham ya? 2 kurang atau 2 ditambah dengan negatif. Ya, oke. 2 itu adalah negatif. Kita ambil 2 manik-manik negatif. Kita ambil letakkan di bawah. Sekarang selanjutnya kita ambil ada 6 manik-manik positif ya. 6 manik-manik positif. Kita ambil letakkan di bawah. 6 negatif ya. Ya, ini 2 manik-manik positif ya, 2 manik-manik positif. Kita ambil 2 manik-manik positif ditambah dengan negatif 6. Kalau ditambah dengan negatif 6 berarti kita ambil manik-maniknya yang negatif ada 6 ya. 1 2 3 4 5, 6. Kita ambil, kita letakkan di bawah bilangan positif berurutannya. Ya, berurutan dari depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari tadi pengurus menjelaskan bahwa jika manik-manik yang berpasangan itu kita langsung cut, ya. Kita langsung ambil karena habis hasilnya. Nah, nilainya 0 ya. Oke, ini yang pertama itu perpasangannya berarti kita ambil loh. Ya. Sekarang pasangan yang kedua dulu kita ambil. Jadi di sini yang tidak punya pasangan ada berapa? 4 manik-manik apa ini? Ya, 4 manik-manik negatif. Kita hitung sama 1, 2, 3, 4. Sampai di sini bisa paham? Bisa. Sampai di sini bisa paham? Bisa. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada pertanyaan? Semuanya paham? Kalau semuanya paham, siapa yang mau kasih contoh di depan buat yang lain? Siapa yang mau? Jumlah di depan. Maju di depan. Siapa yang mau? Sil. Oke, coba. Kamu. Bangun sil. Bangun. Oke. Sekarang sil jumlahkan 5 ditambah dengan negatif 7. 5 ditambah dengan negatif 7. Sama dengan negatif 7. Silakan. Loh. Hasilnya sama dengan negatif 2. Hasilnya sama dengan negatif 2. Negatif
2. Kenapa hasil negatif 2? Kenapa? Alasannya apa? Hah? Tidak ada pasangan. Pintar sekali. Kenapa hasil negatif 2? Karena ada 2 bilangan negatif ini tidak punya pasangan. Sampai di sini bisa paham? Bisa tidak? Bisa? Kalau bisa, sekarang Pak Guru bagikan soal kalian kerja dalam atas sidang please. Silakan duduknya. Jadi Pak Guru bagikan soal lembar kerja. Nanti Pak Guru bagi dengan manik-manik ya. Ya, bagi dengan manik-manik. Harus kerjasama ya dalam kelompok. Nanti ingat di dalam itu tulis dengan nama kelompok. Nama kelompok mau nama kelompoknya apa? Jadi nama kelompoknya itu buah-buahan, ya. Nama kelompoknya buah-buahan. Mau kelompok apa? Ya, tulis nama kelompok dengan nama ya. Kalian punya nama ya. Ya, kalian punya nama. Nomor 1-nya siapa? Nomor 2-nya siapa? Nomor 3-nya siapa? Ya, bisa ya. Selanjutnya di belakang itu ada soal ya. Ingat, soal itu kalian kerjanya di belakang ya. Kerjanya langsung di belakang. Ya. Kerjanya langsung di belakang. Terus itu di dalam soal itu adalah soal cerita. Ya, soal cerita. Itu artinya apa? Berarti penyelesaiannya harus melalui tahap-tahapnya. Ya, bisa paham? Berarti harus yang diketahuinya apa, yang ditanyanya apa, jawabnya bagaimana. Nanti jawabnya itu menggunakan manik-manik. Ya. Oke. Sudah dapat soal semua? Sudah. Dari soal yang berbagi ini, LKPD yang berbagi, ada pertanyaan? Ada yang belum paham tentang LKPD? Ada yang belum paham? Semua sudah paham ya? Cara mengerjakannya LKPD sudah paham? Sudah ya? Jadi selanjutnya Pak Guru bagi manik-maniknya dalam di setiap kelompok bagi. Nanti kerjanya harus kerjasama ya. Nanti sebentar setelah kerja selesai LKPD, masing-masing kelompok presentasikan di depan. Ya, presentasikan di depan. Bisa paham ya? Ya, ketua kelompoknya menjadi nanti dia baca di depan hasilnya. Ya. Oke, silakan. Silakan, kerja sudah. Tulis nama kelompoknya. Kelompok anggur. Yang ini kelompok apa? Apel. Yang ini kelompok apa? Jeruk. Silakan. Kelompok jeruk. Tulis nama lengkap. Ya, tulis sini. Nama kelompoknya di atas. Tulis. Silakan tulis nama. Ya, tulis nama kelompok dulu.
Jadi tulis dulu nama kelompoknya, kelompok, baru selesaikan soalnya, LKPD-nya. Oke, yang lain lihat soal, temannya tulis nama kelompok, yang lainnya lihat soal di belakang. Lihat soal di belakang supaya ya sebentar baru disatukan lagi. Lihat soalnya, selesaikan soalnya menggunakan alif-alif. Oke, supaya jangan lama. Yang lainnya selesaikan soal di belakang. Ya, nah, mulai nomor 1 dia bagaimana? Oke, supaya jangan lama sambil tulis mana, nanti sebentar baru di hektar lagi. Ya, nanti Nona tulis nama. Ya, yang kedua silakan. Soal pertamanya bagaimana? Silakan. Soal pertamanya, dibuka untuk jadi untuk pada malam hari. Minus 5 derajat Celcius. Pada siang hari terjadi peningkatan suhu sebesar 12 derajat Celcius. Peningkatan. Berapakah suhu di puncak Gunung Kelimutu pada siang hari? Ingat penyelesaian soalnya. Weh, pintar ya, semuanya paham ya. Ya, berapa? Oke, nomor 1 yang ini. Yang ini sudah kan nomor 1-nya? Ingat aja penyelesaian soal yang diketahui apa? Yang diketahui di situ apa? Suhu di puncak pada malam hari. Suhu di puncak. Suhunya malam hari. Suhu malam hari. Singkat saja ya. Suhu malam hari. Suhu di puncak pada malam hari sebesar minus 5 ya, diketahui. Oke. Terus suhu di siang harinya 12 derajat ya. Ya, suhu di puncak pada siang hari berapa? Yang ini? Oke, berapa di puncak pada malam hari berapa? Sama dengan berapa? Sama dengan berapa di soal itu? Berapa? Minus 5 derajat Celcius. Itu di malam hari, diketahui. Suhu di siang harinya berapa di sini? Berapa? 12 derajat Celcius ya, suhunya meningkat 12 derajat Celcius. Oke.
Yang nomor 1 kan sudah tuh tadi. Berarti yang lain silakan selesaikan soal nomor 2-nya supaya yang juru tulisnya tetap tulis, yang lainnya selesaikan soal nomor 2. Ya. Nomor 1 sudah semua tuh tadi. Sudah ya. Nomor 2 itu kapal selam menyematkan rudal dari kedalaman 9 meter di bawah permukaan laut. Ingat, di bawah permukaan laut. Ya, berarti ditanya suhu sekarang. Yang ditanya itu adalah suhu sekarang ya. Atau suhu di siang hari. Yang ditanya suhu sekarang juga bisa. Yang ditanya itu suhu pada siang hari. Silakan. Jawabnya baru seperti tadi. Yang menggunakan mani. Semuanya paham ya? Bisa semua toh? Yang ini sudah semua? Sudah? Belum kak? Kelompok yang ini nomor 1-nya berapakah suhu di siang hari? Suhu di siang hari. Lihat jawabnya. Berapa? Tadi? Penyelesaian tadi berapa? Apa? Negatif 5 di berapa? Ditambah atau dikeluar? Negatif 5 tambah negatif 12 tambah 12. Ya langsung tulis dulu soalnya negatif 5. Yang ini sudah. Lanjut nomor 2. Nomor 2-nya sudah tadi di sini. Ya, silakan. Oke.
Diketahui apa di situ? Hasil menembak rudal dari kedalaman 9 Kedalaman rudal 9 meter di bawah laut. Ya, kedalaman rudal 9 meter di bawah laut. Di bawah permukaan laut. Oke, Nana, silakan. Ada yang sudah? Berapa? Nomor 2 ini berapa hasilnya? Nomor 2 sudah? Oke, ada yang sudah sampai nomor 3. Yang lain? Sudah, Nana. Kerjasama, Rina. Jangan balik. Oke, berapa? Oke, yang nomor 2 ya. Kapal selam menembakkan rudal dari kedalaman 9 meter di bawah laut. Kalau di bawah laut itu berarti bagaimana itu? Kalau di bawah laut? Ya? Berapa? Negatif ya. Kalau di bawah laut berarti negatif. Oke, pintar-pintar ya. Berarti nomor 2 itu adalah negatif 9 ya. Ditambah kalau sasaran dia menembakkan ke atas, berarti bagaimana itu? Sudah nomor 2, sudah semua? Oke, cepat. Cepat. Sudah? Sudah semua? Cepat. Sudah nomor 3 hasilnya berapa? Ya ini nomor 3 hasilnya berapa? Nomor 2 hasilnya berapa tadi? Hah? Hasil berapa tuh? Nomor 2? Hasil berapa tadi? Yang kelompoknya ini? Oke, silakan tulis hasilnya. Hasilnya? Silakan. Oke, lanjut nomor 3.
HP. Ini sudah kelasnya. Nomor 3. Oke, silakan bunda nomor 3 itu mana? Nomor 3. Silakan nomor 3. Oke, yang ini sudah semua kan? Sudah semua? Cepat sekali. Yang ini sudah semua kan? Belum. Cepat mana? Cepat. Oke, kerjasama kelompoknya kerjasama. Nomor berapa? Yang ini sudah. Oke, cepat. Kelompok yang ini sudahkah yang ini? Belum, lagi nomor 3. Cepat. Oke, silakan lanjut. Sudah semua? Cepat. Kelompok ini sudah? Oh ya, ini sudah. Yang ini sudah. Lagi 1. Cepat sudah yang belakang. Berapa tadi? Harus bersama. Renal dengan Noven juga harus bersama. Berapa? Sorong ya, kalau harus berpasang-pasangan. Oke, silakan. Sudah? Oke, nomor 3. Sudah semua Kak? Kalau sudah semua, masing-masing kelompok baca hasil diskusinya di depan. Oke, mulai dulu dari kelompok apa ini? Kelompok Anggur. Silakan maju kelompok Anggur. Silakan maju.
Silakan. Suhu di puncak pada malam hari negatif 5 derajat Celcius. Diketahui suhu di puncak Diketahui suhu di puncak pada malam hari 5 derajat Celcius. Suhu di puncak pada siang hari 12 derajat Celcius. Ditanya suhu sekarang, jawab 7. berapa? Oke. Lanjut dulu. Di kapal selam menembakkan rudal di kedalaman 9 meter, sasaran berada pada jarak 11 meter. Di berapa jarak tempur rudal? Jawab 2. Oke, sebelum lanjut, ada tanggapan dari kelompok lain? Jawaban ini? Ada pertanyaan? Ada? Tidak ada? Oke, lanjut nomor 3. Di suhu sepotong es krim di dalam lemari es mula-mula negatif 9 derajat Celcius. Suhu es krim tersebut naik 2 derajat Celcius apabila pemadaman selama 6 jam. Ditanya berapakah suhu es krim sekarang? Jawab 3. Tidak ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, sit down please. Kelompok 2, silakan baca hasilnya di depan. Silakan baca. Oke, baca silakan. Baca depan. Baca hasilnya. Kelompok lain, kalau ada tanggapan, ketuk meja angkat tangan. Dan ada pertanyaan, Pak. Ya? Kalau ada tanggapan, kasih tanggapan ya. Bisa pahami? Oke, silakan. Diketahui suhu di puncak pada malam hari negatif 5 derajat Celcius. Ditanya suhu pada siang hari 12 derajat Celcius. Jawab positif 7. Diketahui Oke, ada pertanyaan dari kelompok lain? Tidak ada? Tidak ada? Oke, lanjut. diketahui kapal selam menembak rudal dari kedalaman 9 meter. Ditanya setelah diukur sasaran berada pada puncak 11 meter. Jawab positif 2. Ada pertanyaan? Tidak? Tidak ada? Oke, lanjut kalau tidak ada. Silakan. Diketahui suhu potong es krim di dalam lemari es mula-mula negatif 9 derajat Celcius. Ditanya karena ada pemadaman listrik, suhu es krim tersebut naik 2 derajat Celcius. Apabila pemadaman selama 6 jam, berapakah suhu es krim sekarang? Jawab negatif 1. Negatif 1. Ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada? Oke, silakan duduk. Ya, kelompok 3. Silakan baca hasil depan. Silakan. Oke, silakan berdiri baca hasil di depan. Silakan. Jadi silakan. Baca hasil di depan. Yang lain dengar ya. Oke, silakan. Diketahui suhu di dalam malam hari 5 derajat Celcius. Peningkatan suhu di siang hari 12 derajat Celcius. Ditanya berapakah suhu di siang hari? Jawab 5 tambah 12 sama dengan 7. Oke, lanjut. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, lanjut. Diketahui kedalaman rudal 9 meter di bawah laut. Sasaran berada pada jarak 11 di atas laut. Ditanya berapa jarak tempuh rudal agar tepat sasaran? Jawab -9 tambah 11 sama dengan positif 2. Oke, lanjut. Ada pertanyaan? Tidak ada?
Oke, lanjut, Nona. Diketahui sepotong es krim di dalam lemari mula-mula negatif 9 derajat Celcius. Suhu es krim tersebut naik 2 derajat Celcius. Ditanya, apabila pemadaman selama 6 jam, berapakah suhu es krim sekarang? Oke, silakan duduk. Silakan duduk. Oke, baik. Semuanya sudah jawabannya sudah bagus ya. Praktek menggunakan manik-manik sudah bagus ya. Jadi untuk memperjelas lagi kita perhatikan, kita periksa bersama, ya. Periksa bersama-sama ya. Dari jawaban kalian ini benar atau masih keliru. Nanti kita periksa bersama ya. Nomor 1, suhu di puncak gunung Kelimutu pada malam hari minus 5 derajat Celcius. Pada siang hari terjadi peningkatan suhu sebesar 12 derajat Celcius. Pada malam harinya minus 5. Siang harinya itu terjadi peningkatan. Kalau terjadi peningkatan itu berarti tambah atau kurang? Tambah atau kurang? Tambah ya, tambah 12. Jadi soal nomor 1 itu adalah minus 5 ditambah dengan 12. Hasilnya adalah positif 7. Benar salah? Ya. Semua jawabannya benar? 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 Ya, pintar-pintar. Soal nomor 2 ya. Kapal selam menembakkan udara dari kedalaman 9 meter di bawah permukaan laut. Kalau 9 meter di bawah permukaan laut berarti negatif 9. Setelah diukur sasaran berada pada jarak 11 meter di atas permukaan laut. Sasarannya itu di atas permukaan laut berarti tambah kurang. Tambah kurang. Tambah ya, tambah 11. Jaraknya itu berapa? Berarti 9 negatif 9 ditambah 11. Hasilnya berapa? Berapa? Positif 2. Semua jawaban benar? Yang ini benar? Yang ini benar? Yang ini benar? Baik, kita tidak. Tertangguh. Bentar ya. Nomor 3. Nomor 3. Sepotong es krim di dalam lemari mula-mula minus 9 derajat Celcius. Karena ada pemadaman listrik, suhu es krim tersebut naik 2 derajat Celcius. 2 derajat Celcius itu dalam jangka waktu 1 jam ya, setiap jam. Apabila pemadaman listrik selama 6 jam, berarti suhu es krim itu bersisa berapa derajat Celcius? Berarti minus 9 2 dikali dengan 6 berarti minus 9 ditambah dengan 12. Hasilnya berapa? Positif 3. Positif 3. Tepuk tangan dulu. Ya, hasilnya adalah positif 3. Bisa paham semua? Sudah bisa paham semua? Sudah bisa paham semua? Sudah? Sudah? Kalau sudah, oke, silakan kumpul LKPD-nya di depan. LKPD-nya kumpul di depan. Sebelah situ. Sudah paham semua ya? Sudah semua? Sudah semua? Kalau sudah paham semua, kita tadi sudah
kerjanya mandiri. Ya, jadi silakan duduk berdasarkan meja masing-masing. Kerja sendiri ya. Soal evaluasi. Langsung kerja di belakangnya ya, tulis nama, kerja langsung di belakangnya ya. Silakan. Jika menggunakan manik-manik silakan ya. Ya, nama tulisan lengkap ya. Tulisan lengkap ya. Kalau menggunakan manik-manik silakan ambil manik-manik. Meja satu ya. Oke, cepat.
Sudah semua? Sudah semua? Oke, silakan kumpul. Kumpul sudah. Kumpul sudah. Kumpul sudah. Kumpul pekerjaannya. Ada satu orang kumpul. Sudah semua ya? Nah, sudah kita kumpul pekerjaannya. Oke, silakan. Oke, baik. Terima kasih ya. Jadi sekarang kita perhatikan sudah di depannya. Jadi kita sudah belajar tentang penjumlahan bilangan bulat menggunakan manik ya. Sudah paham semua kan? Sudah Pak? Sudah? Cara penjumlahan bilangan bulat menggunakan manik mana? Sudah paham? Sudah ya. Jadi bilangan seperti tadi ya, bilangan bulat itu kalau kita menggunakan manik itu kita hitung berapa jumlah manik-manik positif, berapa manik-manik negatif. Yang ada pasangannya kita blok atau kita hapus, kita ambil. Yang kita hitung yang menjadi hasilnya itu adalah yang tidak punya pasangan. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini, jadi bilangan itu merupakan sebuah konsep dalam matematika yang dipergunakan untuk mengukur ya suatu bilangan pecahan yang terdiri dari bilangan bulat ya, bilangan pecahan yang terdiri dari bilangan bulat negatif, bilangan bulat negatif, bilangan bulat positif dan nol ya. Bilangan positif, bilangan nol dengan bilangan negatif ya. Bilangan positif tadi 1, 2 dan seterusnya, 1, 2, 3 dan seterusnya. Bilangan negatif itu negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Jadi penggunaan penjumlahan menggunakan manik seperti yang kita pelajari itu bilangan bulat yang mempunyai pasangan itu nilainya 0 ya, atau habis kita ambil. Yang jadi hasilnya itu adalah bilangan bulat yang tidak mempunyai pasangan. Semuanya bisa paham? Bisa semuanya bisa? Kalau semuanya bisa, terima kasih banyak atas pelajaran tentang bilangan bulat. Untuk akhiri seluruh video kita akhiri dengan minta persediaan sil untuk memimpin kita dengan